Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wacutiwa dengan NIM 2306110773. Saya dari Agribisnis A dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Oke, di sini aku akan mengajak kalian untuk berpikir mengenai variabel tingkat bunga, masalah ketidakpastian, perpajakan, kebijakan harga, hak penguasaan, persewaan, bentuk pasar, dan ketidakstabilan ekonomi pada lahan gambut. Sebelum jauh kita membahas mengenai lahan gambut, di sini kita pikir terlebih dahulu mengenai variabel tingkat bunga. Jika dilihat dari teori klasik, bunga adalah harga dari Loanable Fund, dana investasi. Dengan demikian, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang ditemukan di pasar uang. Dalam lahan gambut sendiri, itu terdapat tantangan dalam penentuan tingkat bunga. Yang pertama adalah risiko tinggi membuat bunga kredit komersil mahal. Yang kedua, kurangnya standar penilaian risiko lahan gambut yang menyebabkan variasi bunga pinjaman antar proyek atau daerah. Yang ketiga, kebutuhan pembiayaan murah atau biasa kita sebut low interest financing untuk proyek konservasi, restorasi masih terbatas. Dari permasalahan tersebut, ada permasalahan yang krusial dalam lahan gambut. Yang pertama adalah masalah ketidakpastian dalam hukum pajak. Ketidakpastian dalam hukum pajak adalah kondisi di mana norma atau aturan pajak tidak memberikan kejelasan, konsistensi, atau kepastian hukum bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Akibatnya, subjek pajak sering mengalami kebingungan dalam memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tadi kita membahas ketidakpastian hukum. Sekarang kita membahas tentang bentuk-bentuk ketidakpastian hukum. Nah, di lahan gambut itu terdapat ketidakjelasan status hukum lahan gambut. Status kawasan gambut sering tumpang tindih antara kawasan hutan lindung, konservasi, dan area budidaya. Hal tersebut tentu berdampak pada objek pajak seperti pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Belum lagi sektor perkebunan atau penguatan kehutanan. Lahan gambut yang berubah status dari kawasan budidaya menjadi kawasan lindung menimbulkan kebingungan. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu penentuan nilai jual objek pajak atau sering disebut NJOP. Di lahan gambut, NJOP lahan gambut tidak selalu mencerminkan fungsi ekologi dan pembahasan penggunaan lahan. Tidak ada standar penilaian khusus untuk lahan gambut apakah dilihat dari potensi ekonomi atau fungsi lingkungan. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu overlapping regulasi perpajakan dari lingkungan. Ada aturan perlindungan gambut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang mengatakan, yaitu membatasi pemanfaatan gambut sementara aturan pajak tetap mengenakan pajak atas pemanfaatan tanah. Ia tentunya tanpa memperhatikan fungsi ekologi gambut, pemilik atau pengguna lahan gambut bisa tetap dikenai pajak. Ya, meskipun tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena aturan perlindungan lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yang kedua yaitu kebijakan harga lahan gambut. Faktor utama yang mempengaruhi harga lahan gambut adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 melarang konvensi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan mengatur pengelolaannya secara berkelanjutan. Pemerintah juga menerapkan moratorium perizinan untuk pembukaan lahan gambut baru, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri atau disebut HTI. Nah, kebijakan ini berdampak pada terbatasnya pasokan lahan gambut yang dapat dimanfaatkan, sehingga mempengaruhi harga jual lahan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan restorasi gambut serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan konservasi. Di lahan gambut ada beberapa bentuk-bentuk hak penguasaan. Yang pertama yaitu hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh. Namun, karena lahan gambut seringkali termasuk dalam kawasan hutan atau wilayah dengan fungsi lindung, kepemilikan pribadi atau lahan gambut biasanya terbatas. Hak milik ini pada lahan gambut umumnya diberikan jika tanah tersebut telah dikonversi menjadi tanah pertanian atau pemukiman yang sesuai dengan regulasi dan tata ruang. Yang kedua yaitu HGU atau yang sering kita dengar hak guna usaha yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk mengelola lahan gambut dalam jangka waktu tertentu. Untuk di Riau biasanya banyak untuk perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan
akasia. Yang ketiga yaitu hak ulayat atau hak kolektif atas tanah yang telah digunakan secara turun-temurun. Hak ini diakui dalam hukum adat dan dalam beberapa kasus juga diakui oleh pemerintah. Biasanya kalau di hak ulayat ini akan terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat. Yang keempat yaitu HPL atau hak pengelolaan yang diberikan kepada lembaga negara atau badan hukum tertentu untuk mengelola lahan gambut sesuai dengan tujuan tertentu, seperti konservasi, rehabilitasi, atau pengembangan pertanian berkelanjutan. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu pengertian sewa. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengertian persewaan adalah pemakaian suatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena pemakai atau meminjamkan sesuatu yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. Oke, saat kita berkuliah kita akan mengambil contoh yang paling simpel yaitu saat kita menyewa kos-kosan, maka kita akan membayar sewa setiap bulannya karena kita menggunakan kos-kosan tersebut. Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penyewa juga wajib merawat barang yang disewakan dan menggunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, lagi-lagi kita diajak untuk berpikir. Bukan hanya masalah kehidupan, tetapi juga masalah persewaan dalam lahan gambut terbagi menjadi dua, permasalahan bagi pemilik properti dan masalah bagi penyewa. Adapun masalah pada pemilik properti biasanya itu seperti keterlambatan pembayaran sewa, penggantian penyewa yang sering, masalah hukum perizinan dan penipuan. Dan permasalahan bagi penyewa yaitu terdapat satu masalah dalam menentukan lokasi ukuran ruang yang tidak sesuai. Seperti contohnya saat kita meminjam atau menyewa lahan yaitu 2 hektar, namun saat kita memakai lahan tersebut dan mengukurnya ternyata dalam ukuran nyatanya itu kurang dari 2 hektar. Permasalahan kedua yaitu biaya yang tidak memadai, permasalahan ketiga masalah dengan kontrak sewa, dan yang kelima fasilitas yang disediakan dan keamanan tidak sesuai. Kalau kita ambil dari kasus atau contoh kos-kosan lagi, itu seperti kalau seandainya di brosur kos-kosan kita lihat ternyata ada CCTV, pengawasan dan lain sebagainya. Ternyata saat kita sudah ngekos di sana tidak ada penjagaan, tidak ada satpam dan lain sebagainya. Ternyata selain masalah persewaan dalam lahan gambut juga terdapat berbagai tantangan, yaitu tantangan pengelolaan, penggunaan dan dampak lingkungan. Tantangan yang pertama yaitu legalitas dan kepemilikan. Banyak lahan gambut yang memiliki status kepemilikan yang tidak jelas sehingga menyulitkan proses persewaan. Ketidakpastian hukum ini bisa mengakibatkan sengketa tanah. Tantangan kedua yaitu ekonomi dan keberlanjutan. Biaya sewa lahan gambut dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan produktivitas yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dari keberlanjutan usaha. Banyak penyewa bergantung pada satu atau dua komoditas yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan pasar. Nah, ngomong-ngomong tentang pasar, kita telah masuk ke dalam materi kita selanjutnya yaitu bentuk pasar dan ketidakstabilan ekonomi pada lahan gambut. Pertama, bentuk pasar. Pasar komoditas. Lahan gambut seringkali digunakan untuk pertanian, terutama dalam produksi komoditas seperti kelapa sawit, padi, dan tanaman lainnya. Pemerintah global untuk komoditas ini dapat mempengaruhi harga dan pasar. Selanjutnya ada pasar lingkungan, ada juga pasar untuk jasa lingkungan seperti karbon kredit yang berkaitan dengan konservasi lahan gambut. Lahan gambut yang terjaga dapat berfungsi sebagai penyerap karbon yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui mekanisme perdagangan karbon. Yang kedua yaitu ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi biasanya dapat terjadi oleh beberapa hal. Hal yang pertama yaitu fluktuasi harga komoditas. Ketergantungan pada komoditas tertentu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas tersebut berfluktuasi, dipengaruhi oleh harga global, cuaca, dan kebijakan perdagangan. Hal yang kedua yaitu degradasi lingkungan. Penurunan kualitas lahan gambut akibat pembukaan lahan secara berlebihan dapat mengarah kepada penurunan produktivitas jangka panjang yang berdampak pada ekonomi lokal dan nasional. Hal yang ketiga yaitu hal yang sering terjadi yaitu perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan juga dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Oke, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton dan meresapi presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.